Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar kimia kelas 10 bab 2 struktur atom. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lihat dulu peta ekspedisi atau peta konsep dari struktur atom. Yang pertama, kita lihat di sini benda tersusun dari atom, ya. Nah, atom ini tersusun dari partikel atom. Partikel atom berupa inti atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, elektron ini nanti akan dijelaskan dengan konfigurasi elektron, ya, nanti akan menemukan elektron valensi. Nah, atom mempunyai nomor massa dan nomor atom, berkaitan juga nanti dengan isotop, isotom, isoton, dan isobar. Atom digambarkan dengan model atom. Ada beberapa model atom yang akan kita pelajari. Yang pertama model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, model atom awan elektron. Mari kita lanjutkan. Struktur atom. Kita akan mempelajari pengertian atom, partikel-partikel penyusun atom, model-model atom, susunan atom, dan konfigurasi elektron. Pertama, pengertian atom. Jadi atom itu didefinisikan sebagai partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Akan tetapi dari hasil penemuan selanjutnya, ternyata atom masih terdiri atas partikel subatom. Nah, kita lihat partikel subatom tersebut. Yang pertama, partikel subatom itu adalah proton, lambang P kecil. Ini penemu Goldstein, ya, tahun 1886. Masanya, ya, 1,00728, ya. Massa kilogram, ya, dalam kilogram itu 1,6726 kali 10 pangkat negatif 26. Muatannya ini plus 1, ya. Selanjutnya neutron, lambang N, penemu J. Chadwick, massa SMA-nya 1,00866, massa dalam kilogram 1,6749 kali 10 pangkat negatif 27, muatannya 0. Yang ketiga, elektron, lambangnya E kecil, penemu J. Thomson, 1897, massa SMA dalam SMA 0,00055, massa dalam kilogram 9,1095 kali 10 pangkat negatif 31, muatan negatif 1. Nah, itulah partikel-partikel subatom. Dari hasil penemuan, ya, ternyata atom terdiri atas partikel-partikel yang sederhana, yaitu disebut partikel subatom. Ada proton, elektron, dan neutron. Ini dia model-model atom yang akan kita pelajari. Model atom Dalton 1805, model atom Thomson 1897, model atom Rutherford 1911, model atom Niels Bohr 1914, model atom modern, dan kelebihan dan kelemahan dari setiap model atom. Nah, apa itu proton? Proton merupakan partikel bermuatan
positif. Posisinya terletak di dalam inti atom. Jadi proton itu partikel yang bermuatan positif yang terletak di dalam inti atom. Nah, Goldstein berhasil menemukan adanya partikel bermuatan positif dalam atom. Partikel tersebut dinamakan proton. Setelah penemuan proton, Rutherford juga berhasil membuktikan proton tidak terletak di tengah-tengah ruang inti atom. Kita lihat di sini gambarnya proton. Gambar proton berada di tengah-tengah inti atom. Nah, inti atom terdapat proton dan neutron. Ini ada kulit-kulit dari atau lapisan-lapisan dari atom. Ya. Elektron merupakan partikel atom yang pertama kali ditemukan. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson, seorang ilmuwan Inggris. Penemuannya berawal dari percobaan tabung sinar katoda pada tahun 1897. Nah, istilah elektron sendiri pertama kali ditemukan oleh George Johnston Stoney ya, pada tahun 1891. Nah, kita lihat posisi elektron dalam atom ya. Jadi yang bergerak ini adalah elektron ya. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom. Jadi elektron bergerak pada kulit-kulit elektron ya. Selanjutnya neutron. Keberadaan proton di dalam inti atom ternyata tidak sendirian. Jadi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata proton itu tidak sendirian. Ada seorang ilmuwan, James Chadwick, seorang ilmuwan Inggris, ini berhasil menemukan adanya neutron dalam inti atom pada tahun 1932. Jadi di dalam inti atom itu terdapat juga neutron. Model atom Dalton. Ini John Dalton, ya, penemu model atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan teori tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Atom berbentuk bola sederhana yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan, maupun dimusnahkan. Unsur-unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Atom-atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung menyusun senyawa dengan perbandingan tetap. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan angka dan perbandingan yang bulat dan sederhana. Itu model atom Dalton. Kita lihat hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal, ya, seperti pada gambar ini, ya, seperti pada tolak peluru. Nah, atom ini adalah partikel terkecil dan menurut Dalton tidak dapat dibagi-bagi lagi, jadi berbentuk seperti bola pejal.
Kelebihan teori atom Dalton. Yang pertama, Dalton sudah dapat menjelaskan hukum kekekalan massa. Jika atom-atom dari unsur-unsur tidak dapat dihancurkan, maka atom-atom yang sama harus ada setelah reaksi selesai. Seperti halnya sebelum reaksi berlangsung, maka massa keseluruhan dari reaksi dari hasil reaksi harus sama. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap. Jika suatu atom dari sebuah unsur memiliki massa yang sama, dan jika satuan-satuan atom memiliki perbandingan tetap, persentase susunan senyawa harus memiliki nilai tertentu dengan mengabaikan ukuran contoh yang dianalisis atau keadaan semula. Kelemahan dari teori atom Dalton. Yang pertama, asumsinya bahwa semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama terbukti tidak benar. Setelah ditemukannya isotop oleh McCoy dan Ross pada tahun 1907, isotop yang hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara kimia, mempunyai susunan elektron yang sama tetapi mempunyai massa yang berbeda. 2. Asumsinya bahwa selama reaksi kimia, atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tidak mengalami perubahan. Teori ini kurang tepat. Bagaimana atom dapat saling mengadakan ikatan baik dengan atom-atom lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis, jika sama sekali tidak mengalami perubahan? Sekarang ditemukan fakta bahwa ada sedikit perubahan energi listrik pada bagian luar atom, sehingga atom dapat mengadakan ikatan satu dengan lainnya. Yang ketiga, teori Dalton, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat mengantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. Model atom Thomson 1897. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom, partikel subatom, yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom merupakan partikel yang bersifat netral. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Dari penemuannya tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai teori atom Thomson. Percobaan sinar katode yang dilakukan oleh Thomson. Dari hasil percobaan ini, didapatkan hasil yang pertama, sinar katoda dibelokkan oleh medan magnet, tertarik oleh lempeng logam positif, tetapi ditolak oleh lempeng negatif. Yang kedua, setelah menghitung dan membandingkan nilai muatan partikel dan massa, diperoleh nilai perbandingan E per M sama dengan 1,76 kali 10⁻⁸ coulomb per gram. Nilai ini sama untuk semua gas. Kesimpulannya, setiap gas menghasilkan sinar katode yang sama. Yang kedua, sinar katode ini disebut elektron dan bermuatan negatif. Menurut Thomson, atom adalah materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron muatan negatif, bagaikan kismis dalam roti kismis. Jadi Thomson mengibaratkan seperti roti kismis. Nah, roti itu bermuatan positif, sedangkan kismisnya itu muatan negatif elektron yang tersebar.
Kelebihan: membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari subatom. Kelemahannya, model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Selanjutnya model atom Rutherford 1911. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak-menolak. Ini dia hasil dari atau kesimpulan dari model atom Rutherford. Jadi di sini ada inti, ya, di dalam inti ini ada neutron dan dikelilingi oleh elektron-elektron. Kelebihan teori atom Rutherford: membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahan teori atom Rutherford: tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi, sehingga kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Ini kelebihan dan kelemahan teori atom Rutherford. Selanjutnya model atom Niels Bohr. Niels Bohr 1914. Niels Bohr mengemukakan atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang beredar pada kulit-kulit atom tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Ini dia model atom Niels Bohr, ya. Jadi terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang beredar mengelilingi inti pada jalur-jalur atau pada lintasan tertentu. Kelemahan dari Rutherford itu diperbaiki oleh Niels Bohr, ya, dengan percobaannya menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Hipotesis Bohr adalah: yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Ini dia gambarnya. Jadi ketika ada menarik energi dan melepas energi, ini dia model atom Bohr. Kelebihannya bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahannya, berdasarkan hasil penelitian berikutnya, terbukti bahwa gerakan elektron menyerupai gelombang. Oleh karena itu, posisi elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi orbit lingkaran dengan jari-jari tertentu yang diungkapkan Niels Bohr tidak dapat diterima, tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom
berelektron banyak, sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari model atom Bohr. Model atom modern atau mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Model atom mekanika gelombang menjelaskan bahwa di dalam atom elektron beredar pada orbital-orbital, yaitu daerah di sekitar inti atom dengan kebolehjadian menemukan elektron. Jadi digambarkan seperti awan elektron. Ini model atom mekanika gelombang. Teori atom mekanika gelombang memiliki persamaan dengan teori atom Niels Bohr, ya, dalam hal tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit atom, tetapi berbeda dalam hal bentuk lintasan elektron. Dalam teori mekanika gelombang, posisi elektron adalah tidak pasti. Hal yang dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron dalam atom adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Daerah tersebut dinamakan orbital. Dari model atom, ya, yang sudah dijelaskan tadi, kita buat kesimpulan tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing model atom. Yang pertama, model atom Dalton, ya, modelnya seperti bola pejal. Kelebihan: mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahannya: tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Thomson, seperti roti kismis, ini kelebihannya membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Kelemahannya belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dalam bola dan jumlah elektron. Rutherford seperti planet bumi mengelilingi matahari, atau seperti planet-planet mengelilingi matahari. Kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahannya, model tersebut tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Selanjutnya, Niels Bohr seperti bola dengan inti atom yang dikelilingi sejumlah elektron. Kelebihannya mampu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Kelemahan hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal, seperti gas hidrogen, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron. Ini gambar-gambar dari model atom. Sekarang kita lihat susunan atom. Dengan ditemukannya struktur atom, maka perbedaan antara atom yang satu dengan yang lain dapat dijelaskan. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan susunan, yaitu jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Dalam kaitannya dengan susunan atom, kita perlu memahami beberapa istilah, yaitu nomor atom, nomor massa, notasi susunan atom, isotop, isobar, dan isoton. Nomor atom. Nomor atom adalah bilangan yang menunjukkan jumlah proton di dalam inti atom. Nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron dalam atom. Contoh, nomor atom Na 11, artinya jumlah proton 11, jumlah elektronnya 11. Kita lihat di sini Na, ya. Ini 11 proton pada inti atom dan 11 elektron pada semua kulit atom.
Nomor massa. Nomor massa adalah bilangan yang menunjukkan jumlah proton ditambah neutron dalam inti atom. Misalnya di sini Na, ya, ada 11 proton dan 13 neutron, sehingga nomor massanya itu 24. Notasi susunan atom. Jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom dinyatakan dengan lambang atau notasi sebagai berikut. A atau bagian atas ini, ya, bagian kiri atas, menunjukkan nomor massa. Ya, nomor massa itu jumlah proton ditambah neutron dalam inti atom. Z, ya, Z kiri bawah, ini menunjukkan nomor atom, jumlah proton dalam inti atom. X ini melambangkan lambang unsur. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom Na. Ya. Na dengan massa 23 dan nomor atom 11. Jadi 23 itu menunjukkan nomor massa, 11 menunjukkan nomor atom. Jumlah protonnya sama dengan 11. Jumlah elektron sama dengan 11. Jumlah neutron sama dengan 23 dikurang 11 sama dengan 12. Keterangan, jumlah proton diketahui dari nomor atom, jumlah elektron diketahui dari nomor atom, sedangkan jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, kita lihat contoh yang lain. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion di bawah ini. Nah, bagaimana menentukan, ya, proton, elektron, dan neutron jika bermuatan negatif ataupun positif? Kita lihat O2-. Jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya, ya, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi kalau muatannya negatif, itu elektronnya ditambah dengan muatan tersebut. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. Jumlah neutronnya 16 dikurang 8. Jadi perbedaan positif dan negatif atau positif atom yang bermuatan itu pada elektronnya, ya. Keterangan, jumlah proton diketahui dari nomor atom, jumlah elektron diketahui melalui menjumlahkan nomor atom dengan muatan ion. Muatan ion negatif menunjukkan kelebihan elektron dalam atom, sehingga 8 elektron ditambah 2 elektron, 10 elektron. Selanjutnya Mg2+, jumlah protonnya itu 12, jumlah elektronnya 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jumlah neutron 24 dikurang 12 sama dengan 12. Jumlah elektron diketahui dengan menjumlahkan nomor atom dengan muatan ion. Muatan ion positif menunjukkan kekurangan elektron dalam atom, sehingga 12 elektron dikurang 2 elektron sama dengan 10 elektron. Isotop. Ya, apa yang dimaksud dengan isotop? Isotop adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Misalnya, ya, kita lihat C, ya, 14,6, C 13,6, C 12,6. Di sini kita lihat, ya, nomor massanya 14, 13, 12. Jadi nomor massanya berbeda-beda, sedangkan nomor atomnya sama-sama 6. Ya. Dengan kata lain, isotop merupakan unsur-unsur yang sejenis yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Isobar, ya, isobar adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda.
pada unsur yang berbeda pula misalnya. Jadi ini nomor massanya sama tetapi pada unsur yang berbeda. Misalnya C14,6, N14,7. Kalau kita lihat di sini nomor massanya sama-sama 14. Nomor atomnya berbeda 6 dan 7. Selanjutnya isoton. Isoton adalah unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron sama. Ya, misalnya C14,6 dengan N15,7. Kalau kita teliti atau kita cari neutronnya, 14 kurang 6 itu 8. Neutronnya yang N, 15 kurang 7 itu 8. Jadi jumlah neutron masing-masing unsur di atas ada 8. Sehingga kedua unsur tersebut termasuk ke dalam kelompok isoton. Ya, isoton terjadi pada unsur-unsur yang berbeda. Kita lihat konfigurasi elektron. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Adalah konfigurasi yang menggambarkan susunan elektron dalam atom. Jadi konfigurasi ini menggambarkan susunan elektron dalam atom. Nah, kita pelajari konfigurasi elektron menurut Niels Bohr, ya, bahwa atom terdiri atas kulit-kulit atom, kulit-kulit elektron. Elektron beredar mengelilingi inti pada kulit-kulit atom. Jadi kulit-kulit atom disebut juga dengan lintasan elektron dengan tingkat energi berbeda-beda. Kulit yang paling dalam, yang paling dekat dengan inti atom, mempunyai tingkat energi paling rendah. Jadi kita lihat kulit-kulit atom mempunyai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan diberi lambang itu berturut-turut. Kalau 1 itu K, L itu 2, ya, M, N, O, P, Q dan seterusnya. Jadi ini kulit, ya, nomor kulit dan lambangnya. Jadi kulit yang terdekat dengan inti itu K, selanjutnya L, M, N dan seterusnya. Nah, bagaimana cara pengisian elektron pada kulit-kulit atom? Ya, ini memenuhi rumus 2N pangkat 2, ya, di mana N sama dengan nomor kulit. Kulit K atau N sama dengan 1, jumlah maksimum elektron atau paling banyak elektronnya 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron. Kulit L atau N sama dengan 2, jumlah maksimum elektron 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8 elektron. Kulit M, N sama dengan 3, jumlah maksimum elektronnya 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18 elektron. Kulit N, N sama dengan 4, jumlah maksimum elektronnya 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 32 elektron. Kulit O, N sama dengan 5, jumlah maksimum elektronnya 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 50 elektron dan seterusnya. Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Kita lihat contoh. Buatlah konfigurasi elektron dari atom Na2311, ya. Jadi Na, kita lihat di sini elektronnya sama dengan nomor atom. Jadi 11 ini yang akan kita buat, kita susun di 2, 8, 1. Jadi elektron valensi sama dengan 1. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Gambaran pengisian elektron dalam atom Na adalah sebagai berikut. Jadi kalau digambarkan, ini inti atom,
N1 atau kulit yang pertama itu 2, N sama dengan 2, N2 itu 8, N3 itu sama dengan 1 atau kulit ketiga. Kita lihat contoh yang lain. Buatlah konfigurasi elektron dari atom di bawah ini dan tentukan elektron valensinya K, Br, dan Cs. Kita lihat K, elektronnya sama dengan 19, 289. Nah, perhatikan baik-baik. Yes. Jika ada elektron terluarnya 9 atau lebih dari 8, itu harus dipecah kembali. Jadi 2881. Ini lebih stabil. Elektron valensinya sama dengan 1. Br 35, 28187. Ya. Elektron valensinya 7. CS 55, 281827. Nah, 27 ini tidak boleh ya di elektron terakhir. Jadi kita pecah lagi menjadi 18 dan 9. Nah, 9 itu juga masih bisa dipecah. Jadi 8 1 ya. Jadi 2 8 18 18 8 1. Jadi untuk elektron valensi itu hanya boleh angka dari 1 sampai 8. Ya, selebihnya itu harus dipecah lagi, misalnya 9, 10, 27 itu harus dipecah-pecah lagi. Catatan, pada kulit terluar maksimum hanya diisi 8 elektron. Apabila lebih harus dipecah. Nah, itu catatannya. Menentukan konfigurasi elektron, aturan Aufbau. Ya. Berdasarkan aturan Aufbau, pengisian orbital atom oleh elektron dimulai dari orbital yang mempunyai tingkat energi yang lebih rendah, kemudian dilanjutkan ke orbital yang memiliki energi lebih tinggi. Nah, kita lihat subkulit memiliki jumlah orbital dan daya tampung yang berbeda seperti berikut. Subkulit S itu memiliki satu orbital, maksimum 2 elektron. Subkulit P memiliki 3 orbital, maksimum 6 elektron. Subkulit D memiliki 5 orbital, maksimum 10 elektron. Dan subkulit F memiliki 7 orbital, maksimum 14 elektron. Nah, kita lihat prinsip Aufbau sering juga disebut dengan aturan meningkat. Hal itu karena aturan Aufbau memperhatikan tingkat energi dalam pengisian elektron. Tingkatan tersebut dapat dilihat pada gambar di samping ya. Ini penjabaran dari prinsip Aufbau. Kulit pertama S, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, 6, dan 7. Cara pengisiannya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Itu cara pengisiannya. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan konfigurasi elektron atom Na. Nomor atom 11, pembahasannya 281. Jadi menurut Aufbau 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Jadi sama nih ya. Ini 2, kulit pertama 2, kulit kedua 8, 2 tambah 6, 8, kulit ketiga 1 ya. Tentukan konfigurasi elektron suatu unsur yang memiliki nomor atom 13 dan nyatakan dalam konfigurasi ya. Ne, nomor atom Ne sama dengan 10 ya. Ne 10, 28
1s2, 2s2, 2p6. X13 2, 8, 3. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 ya. Ne 3s2, 3p1. Jadi Ne ini termasuk unsur stabil, jadi bisa dijadikan patokan. Ne 3s2, 3p1 untuk X13. Nah, hal penting yang harus diperhatikan, satu hal penting ini yang harus diperhatikan adalah pada pengisian elektron, subkulit D akan cenderung berisi 10 elektron penuh atau 5 elektron setengah penuh, sehingga berlaku Ns2 N dikurang 1 D9 itu sama dengan Ns1 N kurang 1 D10. Selanjutnya Ns2 N dikurang 1 D4 ini sama dengan Ns1 N kurang 1 D5. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk pengisian subkulit. Ya, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.